Apa kalian pernah dengar tentang teori geosentris? Atau saat kalian masih kecil, pernah percaya bahwa matahari dan benda-benda langit lainnya mengelilingi kita di bumi? Sebagai manusia, kita hidup di bumi, dan kalau kita melihat langit setiap hari, kelihatannya semua benda langit memang bergerak mengelilingi kita. Matahari terbit di timur, bergerak melintasi langit, lalu tenggelam di barat. Pada malam hari, bintang-bintang dan bulan juga tampak bergerak dengan pola yang serupa. Jadi, wajar kalau dulu orang mengira bumi ada di tengah semuanya. Selama ribuan tahun, manusia percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Kepercayaan ini dikenal sebagai teori geosentris, yang dikembangkan oleh Claudius Ptolemeus atau yang lebih dikenal sebagai Ptolemy di abad kedua Masehi. Menurut Ptolemeus, matahari, bulan, dan semua planet berputar mengelilingi bumi dalam lintasan melingkar yang rumit. Namun, teori ini mulai dipertanyakan di abad ke-16 ketika seorang astronom bernama Nicolaus Copernicus mengusulkan model baru, yakni heliosentris, yang menyatakan bahwa mataharilah pusat tata surya, bukan bumi. Penemuan ini semakin diperkuat oleh Galileo Galilei yang pada awal abad ke-17 menggunakan teleskop untuk mengamati pergerakan planet dan bulan Jupiter, membuktikan bahwa tidak semua benda langit mengorbit bumi. Akibatnya, teori geosentris mulai ditinggalkan, dan dunia akhirnya menerima kenyataan bahwa bumi hanyalah salah satu planet yang mengorbit matahari. Tapi, bagaimana jika sejarah berjalan berbeda? Bagaimana jika teori geosentris benar? Apa yang akan terjadi jika bumi benar-benar menjadi pusat tata surya? Mari kita jelajahi kemungkinan-kemungkinannya. Tapi sebelum lanjut, coba deh tulis di kolom komentar. Apakah kamu pernah percaya bahwa bumi ada di pusat tata surya sebelum belajar sains? Atau kamu langsung tahu sejak kecil kalau matahari adalah pusatnya? Komen di bawah ya, dan mari kita putar intronya. Jadi, kenapa matahari ada di tengah? Jawaban sederhananya adalah gravitasi. Matahari memiliki massa sekitar 99,8% dari total massa tata surya. Itu berarti gravitasinya sangat besar dan mampu menarik planet-planet ke dalam orbitnya. Tapi, gimana kalau kita balik keadaannya? Coba bayangkan kalau bumi ada di tengah. Apakah menurut kalian kehidupan akan tetap berjalan normal? Tulis pendapat kalian di komentar sebelum kita lanjut ke jawabannya. Oke, sekarang kita asumsikan kalau hukum fisika tiba-tiba berubah dan bumi benar-benar jadi pusat tata surya. Apa yang akan terjadi? Jupiter, Saturnus, dan planet lain nggak akan bisa tetap di orbitnya. Itu karena gravitasi bumi nggak cukup kuat untuk menahannya. Mereka akan terlempar keluar angkasa atau malah bertabrakan satu sama lain. Dan yang paling parah, matahari mungkin akan meninggalkan kita. Tanpa matahari, tidak ada panas, yang artinya juga tidak ada cahaya, dan bumi akan langsung membeku dalam hitungan minggu. Menurut kalian, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa matahari? Tanpa matahari, suhu di bumi akan turun secara drastis. Lautan pun perlahan mulai membeku, hingga tanaman pun akan mati, dan tanpa makanan manusia nggak akan bertahan lama. Jadi, kita harus cari solusi.
Bisa nggak kita bertahan dengan teknologi buatan? Menurut kalian, kalau kita harus bertahan hidup dalam dunia tanpa matahari, cara terbaik apa yang bisa kita lakukan? Apakah tinggal di bawah tanah? Atau bangun kota-kota dengan pencahayaan buatan? Tulis ide kreatif kalian di komentar. Kita akan baca satu persatu dan kasih highlight untuk komentar yang paling menarik. Secara ilmiah, untuk bumi bisa menjadi pusat tata surya itu sangat sulit. Tapi ada sesuatu yang bisa mengubah tata surya kita. Dalam beberapa miliar tahun ke depan, galaksi Bima Sakti bakal bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Jika itu terjadi, posisi tata surya kita bisa berubah, atau bahkan keluar dari orbitnya di galaksi. Kesimpulannya, kalau bumi jadi pusat tata surya, semuanya akan berantakan. Kita akan kehilangan matahari. Semua planet akan lepas. Dan kehidupan di bumi pun akan punah. Untungnya, ini cuma teori liar yang nggak akan pernah terjadi. Jadi, kita bisa bersyukur kalau semuanya tetap berjalan seperti seharusnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video unik luar angkasa lainnya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian jadi yang pertama tahu setiap ada video baru dari kita. Dan yang terakhir, kita pengen tahu teori konspirasi atau skenario aneh apa lagi yang kalian ingin kita bahas. Tulis di komentar. Siapa tahu idemu jadi video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjelajah alam semesta.